langsung ya ke ahli lingkungannya, Pak Sony Terap. Ini yang menarik adalah lepas dari soal Manhattan tadi ya, yang dijual tahun sekian lah itu ya, sudah lama betul, karena ada hitung-hitungan luar. Tapi yang lebih menarik di situ adalah kenapa Bapak Joko Widodo justru tidak meneruskan pada waktu itu. Kalau ceritanya ditarik ke belakang ya, ke Pak Harto, ke ini dan segala macam, sampai ke Pak Jokowi tidak diteruskan. Satu, karena Jokowi tidak ingin serta-merta apa yang menjadi kebijakan sebelumnya, apalagi terkait dengan dampak lingkungan, dia langsung serta-merta melanjutkan itu. Yang kedua, kalau kita lihat lebih dalam, tentu didasarkan juga kemudian ketika dia jadi presiden, ada visi dia yang sangat menarik, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi tidak semua pembangunan dikonsentrasikan di pusat, tapi kan pantai utara kan pinggir Jakarta. Pinggiran Jakarta, tapi dia bicara tentang Indonesia secara Indonesia, ya. Sehingga selalu dia menggunakan terminologi pembangunan kita haruslah Indonesia sentris, jadi harus melihat secara keseluruhan. Dalam konteks itu, lalu kemudian pertanyaan besar yang harus dijawab. Tapi sebelum itu, ya saya bisa memahami bahwa 58% ya tidak setuju. Ya, karena dari sisi lingkungan, warga Jakarta sudah sangat takut dengan kerugian yang akan ditimbulkan dari sisi lingkungan dari reklamasi itu. Nah, karena itu pertanyaan yang paling dasar menurut saya yang harus kita jawab di tempat pertama adalah apakah Jakarta butuh reklamasi dan reklamasi itu untuk siapa? Ya kan? Siapa yang membutuhkan itu? Kalau Bapak jawabannya? Kalau saya mengatakan Jakarta tidak membutuhkan reklamasi. Tidak membutuhkan. Nah, bahkan untuk kota Jakarta yang daratan saja kita harus merem laju pembangunan fisik, karena dari sisi lingkungan, carrying capacity, daya dukung dan daya tampungnya sudah sangat padat. Ya, kita mengalami, tidak usah studi ilmiah untuk membuktikan itu. Kita mengalami bagaimana kemacetan itu, bagaimana ruwetnya Jakarta ini, bagaimana banjirnya dan seterusnya. Itu fenomena alam yang menunjukkan bahwa carrying capacity-nya itu tidak memadai lagi. Karena itu kita harus merem laju pembangunan di Jakarta. Loh, kok ditambah dengan reklamasi sekitar 2 juta orang akan menyerbu wilayah itu, karena terbukalah lapangan kerja ekonomi baru di situ. Akan bisa dibayangkan betapa padatnya Jakarta dan ruwetnya Jakarta. Belum lagi dampak fisik yang lain. Boleh tanya dikit nggak Pak, sebelum nanti kita pindah ke segmen berikutnya ya. Pak Sihol, setelah mendengar penjelasan dari Pak Sony, apakah Pak Sihol bisa punya sikap pada saat ini? Setuju atau tidak setuju dengan reklamasi? Ya, saya mendengar sikap yang mengatakan tidak perlu, tapi kan ada banyak ahli lagi yang harus kita dengarkan gitu. Saya bukan mau mengatakan Pak Sony itu salah, bukan, tetapi banyak peneliti lain yang perlu didengarkan, ahli geologi, geologi lingkungan, geologi teknik, kemudian mekanika tanah. Apa hubungannya? Ini kan secara menyeluruh dilihat, bukan hanya dari satu sisi. Saya bisa jawab itu. Bisa jawab Pak? Saya bisa jawab itu karena pada tahun 2002 dilakukanlah studi AMDAL. Studi AMDAL itu amanat undang-undang bahwa setiap rencana kegiatan dan atau usaha yang mau dilakukan harus didahului oleh studi AMDAL. Ini studi ilmiah dari berbagai perspektif yang sangat multidisiplin tadi. Berbagai aspek yang disebutkan tadi dilakukan itu. Hasilnya adalah Februari 2003 Menteri Lingkungan Hidup Pak Nadiem Makarim mengeluarkan keputusan ketidaklayakan AMDAL untuk reklamasi. Jadi ditolak. Jadi itu ditolak. Utamanya karena berdasarkan AMDAL itu dinyatakan tidak layak. Tidak layak. Kalau begitu saya nggak jadi beli. Ya. Nggak layak secara AMDAL, betul ya? Saya nggak jadi beli. Saya batalkan. Tapi keputusan pengadilan kemudian membolehkan pembangunan itu dilanjutkan. Jadi AMDAL dikalahkan oleh keputusan hukum sudah Pak. Oh, beli lagi? Oh, beli lagi. Pak Bener, pertanyaan saya adalah kenapa AMDAL yang menurut aturan undang-undang kita itu final statusnya, begitu ditolak tidak ada lagi. Oke, baik. Kita harus mendengarkan juga habis ini suara rakyat. Ketika kita tanyakan menurut rakyat perlu atau tidak sebetulnya reklamasi di Jakarta. Dan apa untung ruginya dari reklamasi setelah pesan-pesan berikut ini.